Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali pada hari ini dalam Sapa Malam Gembala edisi yang ke-104 dengan kita mengawali Kidung Jemaat 104, Hai Dengar Tembang Malaikat. Apa kabar hari ini? Semoga damai sejahtera Tuhan tetap melimpah buat kehidupan ibu bapak saudara. Dan puji Tuhan, pada hari ini kami, saya, Thea boleh merasakan kelegaan karena hasil tes swab kami 1 dan 2 negatif. Kemudian istri saya boleh dirawat di rumah dalam isolasi mandiri sampai 7 hari ke depan. Semoga semuanya baik-baik saja dan kasih Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kekuatan, untuk berkat rezeki, untuk kesehatan, untuk hari-hari yang boleh kami jalani bersama dengan orang-orang terkasih yang Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih bila malam hari diberikan kembali kesempatan untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Bila Tuhan menolong kami sehingga ada hal yang baru yang boleh kami terima melalui firman Tuhan ini, yang boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita mempersiapkan bacaan kita. Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai dengan 12 ini adalah tulah ke-6 Barah. Itu yang menjadi judul tema kita dan juga menjadi judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tulah ke-6 Barah. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan, serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Mohon maaf agak terlihat tidak nyaman. Selanjutnya ayat 9. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan barah yang memerah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga alih-alih itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu, sebab alih-alih itu pun juga kena barah, sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak penyakit yang aneh-aneh. Bukan hanya masa sekarang, tetapi juga di masa lalu. Ya, puji Tuhan, di tengah COVID-19 ini, pandemi seluruh dunia, Tuhan tetap mengizinkan keluarga-keluarga kita, keluarga saya terkhusus boleh mengalami sedikit goncangan. Saya sempat merasa takut ketika di hari istri saya berkata, waduh, ya aku harus mondok. Saya ada banyak mendengar cerita, tahu cerita tentang betapa orang yang sudah mondok di situ gak bisa ketemu lagi. Ada yang berhasil melewatinya, ada juga tidak berhasil melewatinya, dan itu membuat pada saat itu ketika memasuki pastori pulang dari rumah sakit, saya menangis. Puji Tuhan, Allah memberi kesembuhan. Ini COVID termasuk penyakit yang luar biasa, menjadi pandemi, artinya penyakit di seluruh dunia, bukan di sebuah lokasi atau negara saja. Nah, kita berbicara tentang barah. Barah ini pada masa Musa ya memang
Diberitakan hanya dialami oleh orang-orang Mesir, orang Israel tidak. Apa itu barah? Barah itu adalah semacam penyakit yang muncul dari bawah kulitnya, kemudian mendesak keluar, membengkak, membuat bengkak ya kulit itu, daging kulit itu kemudian bernanah. Dan nanah itu seperti biasa kita ketahui itu adalah gejala ada infeksi ya. Karena apa? Mekanisme pertahanan tubuh dengan sendirinya bereaksi sehingga membuat tubuh kemudian berperang menghasilkan nanah, dan ini membuat demam, bahkan bisa membuat lemas tanpa daya. Dan itulah yang menyebabkan kita dengar tadi para ahli Mesir sampai tidak bisa berdiri di hadapan Musa. Dalam arti yang sebenarnya memang karena penyakit itu, sehingga mereka tidak bisa berdiri di hadapan Musa dan Harun. Nah, Fir'aun sendiri melihat bahwa penyakit ini toh hanya penyakit kulit biasa, toh tidak mengakibatkan kematian. Ya memang benar, angka kematiannya sangat kecil. Sehingga Fir'aun kemudian berkeras hati dengan keputusannya. Dan Tuhan Allah juga tidak mau peduli, silahkan berkeras hati, silahkan semakin keras walaupun Tuhan bisa mengubah hati, dibiarkan saja. Karena kekuasaan Tuhan. Jadi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun dalam makna seperti itu. Biar saja, tidak ada kesempatan untuk bertobat bagi Fir'aun. Ia berkeras hati dengan keputusannya, padahal apa? Ada sesuatu yang unik. Kembali Allah sudah membuktikan bahwa di hadapan Allah Fir'aun, orang-orang Mesir, ahli-ahli sihirnya, seluruh masyarakat Mesir tidak berdaya. Mereka tidak berdaya di hadapan Allah karena mereka bersandar kepada dewa-dewi mereka. Kalau kemarin ya, ada beberapa dewa, ini ada dewa lagi yang sesungguhnya dikalahkan melalui peristiwa ini. 3 dewa sekaligus. Apa itu? 1 Dewi Sekhmet. Dewi Sekhmet ini dipercaya sanggup mengatasi segala macam penyakit. Nyatanya mereka sakit. Yang kedua, Dewa Sunu. Dewa Sunu adalah sebagai dewa wabah yang memberikan penyakit, tetapi wabah yang diberikan Dewa Sunu kalah dari apa yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dan yang ketiga adalah Dewi Isis. Siapa Dewi Isis? Dewi Isis itu adalah dewi kesembuhan yang dipercaya oleh orang-orang Mesir pada saat itu. Dan nyatanya, meskipun mereka berdoa kepada dewa-dewi mereka, 3 dewa ini tidak sanggup menolong mereka. Kekerasan hati Fir'aunlah yang sudah membuat rakyat Mesir menderita. Dari 5 sampai sekarang itulah yang ke-6, barah di sekujur kulit mereka tanpa terkecuali. Dewasa, muda, anak-anak, bayi, semua kena. Orang Mesir semua kena, kecuali orang-orang Israel. Karena apa? Karena Allah Israel melindungi orang-orang Israel ini. Sehingga sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan, baik bagi kita, perlu bagi kita untuk apa? Memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Bukan hati yang mengeraskan hati di hadapan Tuhan, bahkan sampai Tuhan tidak hendak lagi untuk membuat kita bertobat. Karena kita tahu Tuhan bisa mengubah hati, tapi kalau Tuhan sudah tidak mau berusaha, biar saja berkeras hati. Maka disitulah Allah sedang mengeraskan hati saudara melalui kemauanmu sendiri. Lembutkanlah hati saudara di hadapan Tuhan. Bila kita memiliki hati yang lembut di hadapannya, karena Allah kita setia, Allah kita pengasih, Allah kita mengetahui segala kebutuhan kita, keperluan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bersandarlah terus kepadanya. Karena apa? Kita punya Tuhan, Sang Halik semesta. Apa itu Halik? Pencipta dan pemelihara alam semesta. Bersyukurlah dan hidup bersandar padanya di dalam ketulusan dan kerendahan hati, kelemah lembutan hati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan berkomitmen tetap setia padanya. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu secara pribadi tengah keluarga hamba-Mu yang sudah Engkau selamatkan. Engkau berikan kesempurnaan kesembuhan itu, sehingga tidak ada penyakit COVID-19 yang boleh melanda keluarga kami, bahkan jemaat Tuhan. Kami saat ini juga ingat untuk Ibu Sukiharni yang sedang dirawat di rumah sakit. Engkau menolong, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Biarlah Engkau tetap melihara keluarga-keluarga, sahabat-sahabat GKI Genuk Indah, jemaat dan simpatisannya. Kami berserah kepadamu di dalam Tuhan Yesus, penguasa, pencipta dan pemelihara seluruh alam semesta. Kami bersyukur kepadamu dan berserah diri. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 104. Kali ini kita menyanyikan bait yang kedua. Yesus datang dalam dunia bagai anak yang kecil, tapi sungguh anak itu adalah Immanuel. Damai surga diberinya di antara manusia yang sedia menerima Yesus Kristus penebus. Sampai jumpa kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.